Halo teman-teman, kembali ke channel Petunjuk Saham. Jadi kali ini kita akan membahas tentang biaya hidup. Oke, kalian sadar nggak sih bahwa setiap hari kalian hidup itu ada yang namanya biaya hidup? Sadar nggak sadar, ini melekat dalam kehidupan kalian. Jadi ini nggak bisa lepas gitu. Oke, yang paling nggak langsung lah ketika kalian melihat video ini, kalian pasti menggunakan kuota. Kuota ini dari awal adanya kuota itu memang menyedot uang kita. Kenapa saya bilang menyedot uang kita? Sangka langsung setiap bulan kita itu melakukan pengisian kuota. Ada memang beberapa cara kayak mereka isi pulsa atau langsung isi kuota gitu. Pokoknya pulsa ataupun kuota yang kalian isi. Oke. Tapi kalau zaman sekarang ya pasti kuota lah gitu ya. Itu secara nggak langsung adalah kalian wajib mengeluarkan uang. Oke. Apalagi di zaman milenial, apalagi anak milenial, paling susah tuh ngelepasin namanya kuota. Dari pengetahuan kan, mereka buka internet sendiri kita menggunakan kuota gitu. Mau nggak mau itu jadi biaya hidup kita gitu. Kita nggak bisa lepas dari itu. Jadi langsung atau tidak langsung, kalian harus membayar uang atau kompensasi ketika kalian menggunakan internet. Jadi kuota itu udah pasti biaya hidup tuh teman-teman. Teman-teman mau lari gimana pun caranya, teman-teman juga pasti bayar kuota. Karena kuota itu gimana ya? Wajib gitu. Kalian nggak mungkin stop nggak membayar kuota. Jadi kuota itu hal yang mustahil bagi anak zaman sekarang, anak milenial, apalagi anak-anak yang gimana ya, mau punya penghasilan nggak punya penghasilan, mau HP kalian itu mahal atau murah, kalian pasti gunain namanya internet. Karena internet itu benar membakar biaya uang kalian. Oke. Kita internet contoh ketika kalian nonton video. Ketika kalian baca komik melalui internet, oke, karena saya awalnya juga suka baca komik, oke. Jujur aja, itu makan kuota kalian. Uang kalian bakalan terkikis. Mau nggak mau, itu seperti ya selain biaya hidup, oke, kalian bakalan kena yang namanya kuota. Oke. Kuota itu benar-benar suatu pajak yang harus kalian bayar. Oke. Kalau kita bilangin ya, oke, mau kalian pakai kendaraan apapun, oke, mau itu luxury car, mau itu car yang harganya nggak luxury, kalian tetap harus bayar pajak. Oke. Mau kalian pakai motor sekalipun, kalian tetap harus pajak gitu. Makanya di dalam kehidupan kita ini, oke, kita itu mau kalian tinggal sama orang tua kalian, makan gratis, minum gratis, tempat tinggal gratis, kalian tetap bakalan bayar pajak kuota. Oke, pajak kuota itu kalian tetap harus bayar gitu. Pajak bensin, nah, nggak mungkin kan kalian nggak bayar. Memang kalau kalian kalau tinggal dengan orang tua kalian di paying kan, tetap aja itu tetap bayar pajak bensin. Itu ya bayarnya ke perusahaan orang gitu, ke orang lain. Oke. Itu benar biaya hidup yang mau nggak mau kalian harus bayar gitu. Apalagi yang paling urgent itu yang kuota. Nggak mungkin diantara kita nggak bayar pajak kuota, karena itu kayak kebutuhan primer orang zaman sekarang. Oke. Bahkan saya saja menggunakannya itu terlalu ekspensif gitu. Saya mencoba untuk menguranginya, tapi kayak agak mustahil gitu ya. Karena itu biaya hidup yang nggak bisa kita toleransi lagi. Nggak bisa kita toleran, karena memang kita harus menggunakannya. Apalagi kita hidup di era ini, oke. Ketika kalian menggunakan WhatsApp, oke, gunakan Instagram, kalian pasti menggunakan kuota. Gak mungkin nggak pakai kuota. Kalau ada orang nggak pakai kuota, nah, lu kasih tau gua gimana caranya gitu kan. Jadi gue bisa mengurangi biayanya gitu. Tapi yang ku tahu zaman sekarang itu mustahil banget gitu. Kita ngomongin biaya ya teman-teman ya. Oke. Kalian tahu nggak? Pajak itu termasuk biaya loh. Kalian tinggal di rumah. Oke,
kita ngomongin anak milenial, oke? Karena ini termasuk biaya. Aku tahu aku juga anak milenial, teman-teman. Jadi keinginan aku tuh sangat super besar gitu. Oke. Anak milenial itu sedikit berbeda. Mereka lebih mementingkan status. Oke. Mereka mementingkan status, mereka mementingkan kualitas. Itu anak milenial. Kualitas. Oke, kita pertama status. Ketika anak milenial lihat teman-temannya pakai mobil, oke, otomatis mereka iri. Kalau aku punya uang, aku beli mobil. Oke, jadi itulah kenapa kalau anak milenial itu boros. Boros mereka. Termasuk saya boros juga, teman-teman. Dan saya coba menguranginya. Apakah susah? Susah banget. Susah bagi anak milenial untuk menguranginya. Makanya kalau saya bilang ya, oke, kita fair to fair, kita anak milenial bakalan sangat sulit untuk menabung. Sangat sulit untuk menabung. Pokoknya anak milenial tuh paling susah itu satu, menabung. Kenapa? Sadar nggak sadar, uang kalian tuh pasti mengikis dari kuota secara nggak langsung ke kalian beli expenses card, oke? Ketika kalian kena pajaknya, semakin mahal card itu, pajaknya semakin besar, dan itu jadi biaya juga. Oke, satu lagi, anak milenial itu kalau mereka udah menikah, oke? Termasuk ketika saya chatting sama berapa woman, oke? Kesel sih gua gitu. Kan gue tanya, lu mau tinggal sama di rumah mertua lu atau tinggal di sama orang tua lu gitu ketika lu udah menikah? Mereka bilang apa? Aku mau tinggal di rumah aku sendiri, rumah baru. Maksudnya dia mau tinggal di rumah baru, kita beli rumah baru bareng gitu. Oke, kenapa nggak mau tinggal sama orang tua? Nggak suka disuruh-suruh. Terus kenapa nggak mau tinggal sama di rumah mertua? Aku nggak suka dikekang. Itu anak milenial, teman-teman. Jadi anak milenial nih kalau mereka punya uang, uangnya pasti dibelanjakan. Pokoknya pasti belanjain gitu. Sangat cepat dan mudah bagi anak milenial untuk menghabiskan uang mereka. Oke, sangat cepat. Kalau kita bilang ya, beli rumah itu adalah beban bagi anak milenial dan mereka harus gitu. Kalau mereka ingin punya pasangan gitu, karena itu memang impian mereka gitu, impian anak milenial. Kenapa anak milenial ketika satu lagi, teman-teman, anak milenial itu kalau mereka dimarah itu emosional mereka bisa hancur, teman-teman. Termasuk aku gitu. Ketika kalau dia kerja di suatu tempat, anak milenial cenderungan ya, dia nggak bisa dikekang, dipaksa, dimarah. Kenapa? Karena memang emosionalnya itu berbeda, teman-teman. Jadi kalau kita hidup di era sekarang, oke, era milenial nih, agak sulit gitu. Anak milenial sekarang itu informasinya tinggi banget semuanya. Tapi ketika karena informasi yang sangat banyak, mereka sendiri jadi bingung. Sangat bingung. Mereka mau ngapain? Benar gak? Kadang-kadang mereka pikir, aku akan menguasai semua skill yang ada di dunia ini. Itu anak milenial. Mereka ingin menguasai semua skill yang ada di dunia. Tapi ketika mereka ingin menguasai semua, mereka jadi bingung. Ini kok sulit banget gitu. Padahal kalau secara warasnya, oke, kalau kita dengan era dulu, seharusnya kita nguasain satu ilmu dulu. Atau kita cukup aja satu ilmu sampai expert. Tapi anak milenial zaman sekarang, mereka maunya semuanya gitu. Contohnya, mereka mau bisa badminton, basket, sepak bola. Terus mereka pengen jadi orang yang pengen smart. Mereka pengen jadi pengusaha, mereka pengen cepat kaya. Pokoknya mereka semua mau instan semuanya. Karena mereka udah punya informasi, mereka pikir bakal instan, oke. Ketika mereka investasi, oke. Khusus untuk anak milenial ini agak berbahaya ketika investasi. Ini bukan bisa jadi hal-hal yang menguntungkan, bisa jadi biaya gitu. Karena apa? Mereka berani untuk ngeput, atau kita bilang tuh ngeput itu artinya itu adalah dia letakin semua uangnya. Anak milenial tuh berani loh.
dia belanjain semua uangnya ketika dia mulai coba investasi. Kalau dia pengen cepat kaya, udah, itu anak milenial berani tuh, jujur. Walaupun ada yang bilang kayak anak milenial tuh mereka nggak bisa investasi, sebenarnya bukan mereka nggak bisa. Ketika mereka bisa, mereka berani put semuanya, mereka berani meletakkan semuanya uang mereka, dan yang terjadi adalah keinginan mereka pengen cepat kaya doang, dan akhirnya mereka boncos. Oke, artinya mereka rugi. Jadi itu untuk anak milenial tuh agak emosional, mereka tuh agak berbeda dengan orang-orang yang di era dulu. Kayak mereka pengen bisa hidupin mereka sendiri. Mungkin kalau mereka dengan orang tuanya mereka tuh nggak dekat mereka. Oke. Kadang mereka dimanjain gitu. Tapi bagi mereka kayak life itu tentang uang. Oke. Gimana cara bisa belanjain semua uang? Pengen bisa cepat kaya. Pengen punya penampilan yang sangat oke. Itu anak milenial loh. Kenapa anak milenial sekarang itu cantik-cantik, ganteng-ganteng? Karena mereka berpikir ketika mereka punya penampilan bagus, otomatis lu bos gua kan, lu bisa jadi calon menantu gua. Oke. Dia hanya bermodalkan wajah itu, mereka bisa kayak punya pemikiran yang sangat berbeda. Oke. Memang pemikiran memang agak sama ketika di era zaman dulu, yaitu kalau cewek kan kalau dia ke bosnya, kalau dia cantik kan ya dia bisa dapetin bosnya gitu. Tapi kalau era sekarang, lu mau laki, perempuan, kalau bisa menggoda bos lu bisa dapatin uangnya gitu. Justru itu patokan mereka loh, karena mereka mentingin status. Oke. Ketika mereka bisa mendapatkan seorang pasangan yang statusnya lebih tinggi dari mereka, itulah yang mereka cari. Oke. Anak milenial tuh beda, mereka mentingin status dari segala-segalanya gitu. Dan kenapa mereka tidak bisa dimarah dan mereka bakal resign? Maksudnya mereka bakal keluar dari tempat kerja mereka kalau mereka dimarah. Karena simpelnya adalah mereka memang nggak kuat emosionalnya. Oke, mereka nggak bisa dimarah, nggak bisa dibentak. Dan mereka pikir ketika mereka kerja itu bakalan disiapin semuanya. Jadi mereka tuh tinggal santai saja gitu. Mereka tinggal santai aja. Karena memang anak milenial itu agak berbeda teman-teman. Mereka pikir semua itu sudah tersedia. Sama seperti internet. Ketika mereka dapat internet, itu kan sudah tersedia. Ketika mereka sekolah, itu tersedia semuanya. Gurunya siapin soal, semua gurunya siapin ini itu. Mereka nggak perlu harus super belajar. Oke. Aku eranya ya. Aku pernah ngerasain ketika dulu. Oke. Kisaran cuma 1-2 tahun doang gitu. Itu era dimana masih ada rotan. Guru itu masih bisa pakai kasar gitu. Itu saya sedikit kayak ternyata ada pembedanya. Di era tersebut mengubah pola pikir anak-anak zaman sekarang, anak-anak milenial gitu. Di era ketika kita masih pakai rotan, kita itu dipaksa. Hidup is hard. Jadi kita harus bekerja keras. Setelah era itu sudah tidak ada, oke, nggak ada lagi rotan. Guru-guru takut tuh semua tuh. Takut dengan hukum. Oke, takut sama anaknya itu ngelapor ke bapaknya, terus datang ke sekolah, habis. Gurunya dituntut, oke. Setelah itu jadi eranya beda lagi. Kita bukan kerja keras, kita kerja cerdas. Oke, jadi kerja cerdas. Dan era itu benar-benar berubah. Internet datang, oke. Kita jadi lebih banyak dapat informasi kita terima tuh jadi banyak gitu. Dari perusahaan-perusahaan, dari para orang-orang yang buka seminar, webinar, dari YouTube, dari Google, itu semua dapat tuh informasi tiba-tiba mendadak datang. Wah, kerja cerdas nih gitu kan. Kau tau nggak kerja cerdas? Aku pernah bikin, oke, sebuah persentase yang aku bilang kalau kalian ingin kaya itu harus kerja keras. Tahu nggak? Ada satu orang yang dia itu lumayan keras kepala. Oke. Dia bilang kerja keras itu tidak berguna, tidak cukup.
Tidak cukup mungkin, oke. Tapi dia lebih bilang kayak itu salah. Seharusnya lu tambahin kayak atau lu hapus gitu kan. Yang benar itu adalah kerja cerdas. Sampai di situ aku juga ikut keras kepala ya. Udah jangan didengarin lah, jangan ditambahin gitu. Dia minta bersikeras hanya untuk nambah gitu. Kenapa dia pikir harus kerja cerdas? Karena dia baca buku Robert Kiyosaki. Kalian tahu gak Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki itu dia bilang tuh hidup itu harus kerja cerdas gitu. Kerja cerdas. Karena kerja keras itu tidak cukup. Memang benar, kerja keras itu tidak cukup. Tapi yang dipikir mereka adalah kata kerja cerdas itu adalah yang paling utama. Ketika kalian bilang kerja cerdas paling utama, artinya mereka gunain otak mereka gitu. Artinya kerja keras mah nggak perlu tuh kerja keras. Itu anak milenial ya. Kenapa anak milenial juga kalau bilang investasi mereka pasti lumayan dekat gitu. Karena mereka sukanya kerja cerdas. Oke. Makanya ketika mereka cepat resign sama ini sama itu nggak suka, mereka keluar. Karena memang banyak mentor yang bilang selain kerja cerdas, harus kerja sesuai dengan keinginan kita. Pokoknya anak milenial itu gampang percaya gara-gara informasi yang terlalu cepat ngalir gitu. Entah itu benar atau salah, aku nggak tahu lah ya. Banyak banget buku yang benar-benar banyak banget buku. Itu kita nggak tahu sampai miliaran, jutaan ataupun tak terhitung jumlahnya, itu kita nggak tahu itu buku benar-benar benar atau benar-benar salah. Karena kita nggak bisa bedain yang mana yang benar sama yang salah gitu. Era informasi itu ketika kita dapatin komentar dari orang, oke. Kalau anak milenial lah, dia di Instagram, dia dapat komentar, ih kamu jelek ya, dia bakal masukin dalam hati itu, oh gue jelek, apa yang harus gue lakuin ya? Gue beli mobil mahal, gue beli atau gue makan di tempat mahal, gue posting, masa masih dibilang jelek lagi kan? Kalau dia masih dibilang jelek, wah makin jadi dia. Itu anak milenial. Makanya aku bilang kayak ini biaya hidup kalau di era milenial ini bakalan agak gimana, sulit itu. Oke, kalau kalian ketemu anak milenial yang masih bisa pergi ke pasar, belanja, mereka hidupnya irit, mereka bantu orang tua, itu anak milenial yang langka gitu. Apalagi kalau dia adalah orang yang punya penghasilan sendiri, terus dia nggak gengsi, nggak malu pergi ke pasar beli barang, itu anak milenial yang sangat langka gitu. Kenapa aku bilang sangat langka? Karena anak milenial itu rata-rata mereka pergi ke tempat yang mahal, pergi jajan di warung itu tergantung warungnya ya. Maksud aku warung yang udah kelasnya itu kayak coffee gitu, oke? Warung yang mahal gitu. Dia nggak kayak warung-warung yang kantin-kantin gitu kan, yang jajan misalnya lu jajan 5.000, 10.000 itu dapat, oke? Tapi ini kayak gimana ya, bentuknya itu kayak restoran, tapi nggak bisa bilang restoran juga karena restoran tuh besar gitu. Memang ada berapa namanya ya, mereka bakal pergi restoran, pergi hotel, begini. Tapi kan ada juga tuh kayak dia warung-warung, tapi dia warungnya jualnya itu mahal gitu. Tempatnya juga agak bagus gitu. Bagi anak milenial zaman sekarang itu suka pergi jajan-jajan gitu. Oke. Menurut aku yang anak milenial yang sangat suka jajan itu nggak langka. Sangat banyak gitu. Karena yang langka itu mereka berani pergi pasar, mereka bisa masak sendiri, itu sangat langka. Oke. Karena milenial yang kalau dia bisa masak sendiri, itu saya sebut langka. Karena memang di era sekarang itu kita bakal ketemu anak milenial yang sangat sulit untuk masak sendiri. Oke. Bahkan berapa anak milenial ya, tau nggak, naik oplet atau naik angkutan umum itu mereka nggak mau. Mereka maunya naik kayak Gojek gitu. Gojek bahkan harganya lebih mahal 4 kali lipat. Lu bayangin ya, mereka nggak mau. Alasannya apa? Apek, panas, ataupun mereka merasa kayak itu lembet, itu agak nggak enak tempatnya. Bayangin ya, kalau di era aku bahkan masih mikir kayak ini uang loh.
mereka lebih mintengin kualitas. Dan gue bilang anak milenial tuh mintengin kualitas, mereka nggak mikirin kayak kuantitas. Harga itu nggak penting, yang penting kualitas. Makanya video ini panjang ya, karena aku bahasnya tuh benar-benar super panjang. Jadi video ini bakal super panjang teman-teman, sengajain gitu. Oke. Benar-benar kalau anak milenial tuh hidupnya itu serba kualitas tuh. Oke. Mereka merawat wajah, oke. Itu bakal pakai produk tuh. Awal-awal juga pertama kali saya karena saya juga anak milenial, oke. Saya juga mentengin tuh wajah saya tuh ada produk perawatan. Sekarang saya nggak pakai lagi karena saya mau hemat uang gitu. Oke. Sekelas saya juga saya mau mikirin hemat uang gitu karena agak nggak benar gitu. Karena penghasilan saya satu-satunya itu investasi gitu. Oke. Satu lagi yang mau saya bilang. Ada satu jenis anak milenial, dia itu maunya jadi bos, nggak mau jadi anak buah. Contohnya aku. Oke. Ini buruk nih teman-teman. Oke. Tapi walaupun itu buruk, aku tetap melakukan yang itu. Kenapa? Karena ini melatih mental aku, biar mental nggak jadi karyawan. Nggak mental kayak, karena menurut aku kayak, kalau kita udah jadi karyawan, kita bakal kayak mengharapkan gaji. Gaji aku dong. Jangan aku udah nggak mau kayak gitu. Aku maunya, aku bisa punya penghasilan sendiri, tapi aku nggak digaji orang. Aku nggak mau bergantung sama orang lain. Memang beberapa anak milenial tuh beda. Ada milenial yang memang follow, ada milenial yang suka jalan tuh dia sedikit berbeda. Contohnya aku gitu. Kenapa aku nggak mau jadi bawahan orang? Karena mental aku nggak kuat. Aku nggak kuat disuruh-suruh. Sama juga, sama mentalnya nggak anak milenial juga nggak suka disuruh-suruh gitu. Mereka sama dengan aku, nggak suka disuruh. Tapi bedanya mereka tetap cari kerja walaupun nggak suka. Karena mereka butuh sedikit tambahan uang. Kalau aku tambahan uang, ada tambah, nggak tambah, aku nggak peduli. Pokoknya aku nggak mau jadi bawahan orang. Gitu. Aku merasa kayak pasti akan ada banyak juga beberapa. Itu bakal posisinya itu mereka itu jadi CEO. CEO masih digaji ya. Tapi aku masih kayak nggak mau jadi CEO. Tapi dia CEO tuh sekaligus pemilik, owner. Bahkan banyak orang milenial zaman sekarang tuh jadi owner. Banyak. Oke, di era sekarang ini bahkan banyak anak milenial yang jadi owner. Karena mereka pemikirannya beda. Aku nggak mau jadi bawahan orang. Itu pemikiran anak milenial. Oke, jangan salah ya teman-teman. Kenapa dia cepat resign? Alasannya juga itu. It's a passion, katanya. Tapi kalau dia ketemuin orang yang memang satu garis dengan dia bisa jadi bawahannya. Tapi kalau untuk khusus aku tuh kayak, aku memang dari kecil nggak mau jadi bawahan orang. Gak tahu kenapa. Aku nggak terlalu suka kerja gitu teman-teman. Memang ada anak milenial yang suka kerja, tapi kalau untuk aku kayak, aku nggak suka kerja guys. Gak suka gue. Heran gue. Nggak tahu kenapa. Oke, jadi anak milenial seperti aku ini agak beda gitu. Jadi satu-satunya penghasilan aku tuh investasi. Kenapa aku kasih judul channel ini, oke? Petunjuk saham. Memang karena dari awal penghasilan aku itu, biaya hidup aku itu ditanggung sama investasi aku gitu. Oke? Jadi kalau jujur ya, ketika investasi aku rugi, oke, rugi semua nih. Dan aku perlu biaya hidup untuk makan. Aku congkel tuh yang rugi. Mau gak mau. Ya karena memang penghasilan aku dari sana gitu. Dulu aku punya rencana memang punya penghasilan itu dari YouTube. Tapi itu semenjak awal aku nggak tahu tahun berapa ya aku mulai investasi, mulai YouTube. 2014 atau 17 ya. Pokoknya udah lama gitu. Dan itu hasilnya masih nihil guys. 0. Nggak sampai 1000 subscriber. Sekarang aja baru 90-an gitu. Itu pun perlu bertahun-tahun guys. Jadi bisa dikatakan tuh memang kalau kita ngincar passive income tuh nggak gampang. Ya aku cukup beruntung aja ketika aku investasi di saham. Kebetulan memang agak cuan, ada yang nggak cuan gitu. Tapi itu seenggaknya bisa memberi aku kayak biaya hidup gitu. Biaya hidup aku pun aku tetap mikir juga gitu. Contohnya penggunaan kuota aku juga harus mikir. Aku kurangin tuh main game.
kalau aku main game ya, itu bisa sampai pagi sampai malam tuh. Terus aku baca YouTube, baca YouTube pula, baca komik, nonton YouTube. Itu penggunaannya tuh besar gitu, GB-nya. Benar-benar besar karena aku mentingin kayak kesenangan aku gitu. Makanya sekarang aku agak kurangin. Karena biaya hidup aku tuh benar-benar mahal gitu, anjir. Jadi anak milenial tuh susah gitu, guys. Makanya aku sedang mencoba mengurangi juga gitu. Era sekarang tuh benar-benar beda gitu. Apalagi sekarang bakalan ada kayak seperti apa namanya, mobil listrik ya, mobil listrik. Aku percaya anak milenial zaman sekarang ini bakalan mikir kan, wah aku harus beli, aku harus punya. Bahkan mereka bakal punya pikiran, aku harus punya Tesla. Oke, jangan berkata kasar, Chris. Oke, karena mereka itu kadang-kadang tuh suka hal-hal yang mahal, hal-hal yang mahal gitu. Karena sebenarnya mereka lihat tuh kualitas, tapi tetap aja harganya mahal, guys. Oke, kalau lu ketemu anak milenial, ketika dia disuruh orang tuanya beli telur, nak, lu kira tuh anak milenial bakalan senang disuruh beli telur? Kagak, guys. Karena itu anak milenial, mereka lebih senang kayak belanja itu GoFood. Aneh kan? Aneh gitu. Mereka lebih suka ngabisin uang di tempat yang mahal gitu. Oh, nggak tahu kenapa. Emang itu anak milenial gitu. Tapi kalau kalian anak milenial, kalian bisa mengurangi itu, otomatis biaya hidup kalian juga bakal berkurang gitu. Oh iya, satu lagi, anak milenial itu mereka pengeluaran mereka itu mereka nggak pernah catat. Nggak pernah. Mereka tahu uang aku cukup, udah cukup. Mereka nggak nyatat kok. Oke, bahkan itu aku sering ngelakuin juga. Sekelas-kelasnya aku investasi, aku kalau ketika aku jajan keluar aku nggak pernah nyatat tuh. Nggak tahu tuh berapa pengeluaran aku, karena aku juga anak milenial, guys. Harus banyak perlu lagi belajar gitu. Oke, tapi aku tahu setelah aku mikir, aku renungkan, biaya hidup aku itu banyak habis di internet. Di internet tuh banyak gitu habis. Oke, makanya aku mulai ngurangin itu. Bahkan ketika aku main hobi dengan teman anak milenial, oke, karena teman-teman aku tuh anak milenial, guys. Itu pergi main harus bayar, jir. Nggak ada yang gratis, coy. Mereka pergi, mereka nyewa tempat, terus kita bayar mahal. Oke, sedangkan kalau aku main di gangku sendiri, oke, itu free. Karena emang ada tempatnya, udah gratis, guys. Dengan gue main sama anak milenial, bayar semua, udah. Pokoknya kalau aku berteman sama mereka, aku main sama mereka, keluar sama mereka, itu pasti pengeluaran aku uang terus. Makanya aku kayak hidup jadi anak milenial tuh susah. Uang akan terus mengalir keluar, bukan ke dalam. Oke. Jadi kayak susah ya. Aku bakalan jawab pertanyaan kalian yang sama milenial, benar nggak gitu. Pasti ketika kalian keluar pasti keluar uang terus, mau gak mau keluar uang. Tapi kalian juga fun ngeluarin uangnya. Begitu jangan aku kayak, keluar, oke, kita sama-sama keluar. Oke, mana zaman sekarang tuh, termasuk aku, pengeluarannya gede, guys. Tapi aku mencoba untuk berbeda dari mereka. Contohnya, aku coba ngeluarin, jangan sering-sering buka internet, oke? Jangan sering-sering. Aku sedang mencoba gitu, teman. Maksain diri aku sendiri gitu. Dan anak milenial itu kalau dibilang olahraga ya, memang sih ada berapa yang suka olahraga, ada berapa yang enggak gitu. Karena kalau yang itu sih aku nggak bisa prediksiin gitu. Tapi kalau anak milenial kadang-kadang kalau mereka olahraga mereka pergi nge-gym. Kalau aku nggak mau pergi nge-gym, guys. Agak beda, guys. Aku hemat uang. Jadi aku olahraga ya di rumah gue. Jadi aku kadang-kadang ngambil ya, kalau berat mah kita tinggal ngisi botol isi air aja gitu. Ataupun kita pakai push up aja gitu. Atau kita sit up. Kadang-kadang kita melakukan hal yang murah aja gitu. Karena memang kalau pengeluarannya besar, aku nggak mampu deh, guys. Nggak mampu, guys. Investasi aku aja banyak yang merah gitu. Oke. Bahkan
kalau kita bilang ya, kalau Kang Hong itu makin kaya, aku makin miskin, guys. Oke. Pokoknya kalau kita bilang ya, karena ini berhubungan investasi, sorry ya gue bahas ya, oke. Tapi kita ngomongin tentang biaya hidup dulu. Memang kalau namanya itu agak berbeda gitu. Jadi kalau kita hidup di era sekarang ini, pengeluarannya super besar gitu. Anak milenial mau punya car, mereka mau punya kendaraan yang mahal. Pakaian kalau bisa mahal ya. Gak usah mahal lah, bagus. Yang bagus ya pasti ya mahal. Maksudnya mereka bilang, aku mau punya pakaian berarti bagus. Mereka nggak lihat price-nya. Sekali lihat mahal cuy. Gitu kan. Mereka mau makan yang enak. Kadang-kadang mereka kalau anak milenial disuruh nyuci piring, mereka nggak mau. Kenapa anak milenial tuh sering makan di luar? Karena mereka nggak mau cuci piring, guys. Kagak mau. Mereka nggak mau capek-capek ngunturin tangan mereka buat potong-potong. Nggak suka mereka. Mereka suka main. Suka. Oke, mereka suka makan. Tapi mereka nggak suka masak. Bukan nggak suka masak, lebih ke mereka malas nyuci piring. Itu namanya. Namanya juga malas cuci pakaian. Oke, malas gitu. Jadi mereka pakai laundry. Oke, jadi pengeluaran mereka pasti gede lah ya. Ya kalau mereka yang udah pure, bahkan mereka yang miskin pun anak milenial, mereka juga tetap ya punya salah satu yang aku sebutkan sebelumnya. Mereka bahkan kalau mereka punya uang pasti cepat habis. Mereka gaji misal 10 juta, gak lama pasti mereka punya mobil. Mereka gak mikir gitu. Mereka gak mikir. Aset mereka banyak, tapi cash mereka sedikit. Cash itu uang tunai. Uang tunai mereka bakal berkurang tuh. Berkurang. Tapi aset mereka bakal bertambah. Kenapa aset mereka bertambah? Mereka beli pakaian baru, beli mobil baru, kendaraan baru, rumah baru. Yang parah sih aku dengar bakal ada gadget baru. Mereka beli gadget baru. Kalau tipe saya ya, saya nggak pakai gadget baru karena saya pakai HP yang masih lama gitu, guys. Karena saya nggak ngikutin tren gitu. Karena itu nggak benar kalau menurut saya. Jadi anak milenial sekarang sama anak milenial sekarang itu benar mahal semua gitu, guys. Benar-benar susah gitu. Jadi aku rasa sampai sini saja gitu. Kalian tahu kan, kita sama anak milenial itu mahal gitu. Makan mahal, biar hidup juga cari yang mahal, pengen hidup enak. Itu anak milenial. Oke, biaya hidup mereka besar. Mereka bakal bergantung internet sampai mereka tiada. Tapi tetap akan ada yang bisa kontrol diri mereka, tetap akan ada. Tapi ya paling hitungan jari saja. Dan mereka pun nggak nunjukin diri mereka gitu. Siapa sih yang kuat tanpa internet seumur hidup mereka? Ada masalah cari internet kan? Makanya mungkin itu sejenis langka gitu. Kalau kita bilang anak milenial sekarang itu kalau cari uang itu sebenarnya mereka gampang cari uang. Oke. Di era sekarang itu cari uang gampang kayaknya guys. Maka mereka jadi karyawan pun mereka tak bisa dapat uang gitu. Karena perusahaan butuh karyawan gitu. Emang sih ada katanya pengganti robot ya. Robot itu harganya pasti mahal. Orang-orang juga pasti mikir buat beli gitu. Mahal lah harganya. Jadi nggak semua perusahaan bakalan pakai itu. Oke, so thank you. Kita goodbye dulu. Kayaknya gue ditutupin tuh. Dadah.